Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Indra Ulan dalam kelas sejarah Smart School, tempat di mana kita bisa belajar sejarah secara seru dan juga menyenangkan. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Adapun kalimat motivasi hari ini dinyatakan dalam kalimat bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatannya sebagai suatu bangsa, maka bangsa itu tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Apa yang hendak Bu Guru sampaikan dalam pesan motivasi hari ini Ananda, bahwasanya sejatinya bangsa Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka itu ditentukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian juga bangsa Indonesia bisa berdiri setara dengan negara lain juga ditentukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Maka daripada itu eksistensi negara kita berada juga di tangan anak-anakku sekalian sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, satu hal yang terkecil bisa Anandaku lakukan adalah dengan terus memahami identitas bangsa kita, dan dalam hal ini kalian bisa melakukannya dengan tetap semangat belajar sejarah bangsa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait masalah ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia, yang dalam hal ini dalam motif kepentingan atau vested interest. Mari kita simak terlebih dahulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah Anandaku diharapkan mampu menganalisis terkait ancaman disintegrasi di Indonesia dengan motif kepentingan. Nah anak-anakku, merefleksi materi yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu terkait masalah pergolakan pasca kemerdekaan, kita sudah pelajari bahwa ternyata ada 3 pengkategorian. Di mana pengkategorian yang pertama adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kemudian yang kedua, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Kemudian yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Bila yang lalu kita sudah belajar Ananda terkait masalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, di mana kita sudah membahas peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan PKI di Madiun 1948, kemudian pemberontakan DITI, kemudian bagaimana gerakan 30 September 1965. Nah, hari ini kita akan fokus pada pembahasan
pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Anandaku sekalian, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Nah, mari kita simak penjelasan dari Bu Guru. Nah, adapun yang dimaksud dengan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah sebuah gerakan yang ancaman disintegrasi, gerakan separatisme atau pergolakan, atau bahkan dinyatakan sebagai sebuah bentuk pemberontakan di mana gerakannya dilatar belakangi oleh sebuah motif kepentingan tertentu, baik yang datang daripada individu tertentu maupun kelompok, di mana tujuan daripada pergerakan itu adalah pencapaian tujuan motif kepentingannya. Nah, kenapa kemudian dinyatakan sebagai sebuah ancaman disintegrasi? Karena ternyata dalam gerakan tersebut dirasakan atau difikirkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini terkait masalah gerakan disintegrasi dengan motif kepentingan, kita akan fokus pada 3 peristiwa sejarah, yakni pemberontakan APRA, kemudian yang kedua pemberontakan Andi Aziz, dan yang 3 pemberontakan Republik Maluku Selatan. Anandaku sekalian, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari peristiwa yang pertama, yakni bagaimana peristiwa pemberontakan APRA. Dalam pembahasan ini, hal pertama yang harus kita mengerti adalah apa sih yang dimaksud dengan APRA? Ternyata APRA ini adalah akronim dari Angkatan Perang Ratu Adil, di mana angkatan perang ini didirikan oleh seorang kolonis Belanda, yakni Raymond Westerling pada tahun 1949. Di mana pada saat itu Raymond Westerling ini merupakan mantan kapten dari tentara Hindia Belanda, dalam hal ini KNIL atau KNIL atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger, di mana anggota-anggota daripada APRA ini itu merupakan anggota yang terutama berasal dari tentara Belanda, dalam hal ini KNIL itu sendiri atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger, dan kemudian Koninklijke Leger atau disingkat dengan KL yang kemudian dipersenjatai. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan ini ada sesuatu yang menarik. Ada sering muncul pertanyaan bahwa kenapa ya kira-kira angkatan perang ini dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil? Kira-kira apa yang menjadi alasan sehingga Raymond Westerling pada saat itu menamakan angkatan perang ini dengan Ratu Adil? Ternyata hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mereka dalam mengambil dukungan dan menarik simpati dari rakyat Indonesia pada saat itu. Dalam hal ini terutama dari rakyat Jawa yang ternyata masih sangat percaya dengan ramalan-ramalan. Lantas, apa kaitannya ya kira-kira? Ternyata mereka pada saat itu sangat percaya dengan salah satu ramalan yang beredar, yaitu dari kitab Jayabaya, di mana dalam kitab Jayabaya dinyatakan bahwa akan datang seorang Ratu Adil yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Nah, di mana Ratu Adil yang dimaksudkan di sini adalah mereka yakini tidak lain merupakan Raymond Westerling. Sampai di situ Anandaku sekalian bisa mengerti ya. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi bagaimana latar belakang pemberontakan APRA. Nah, hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil adalah dilihat di menjelang tahun 1950-an, di mana pada saat itu mulai dibubarkan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat, yang kemudian nantinya akan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sebagaimana yang Anandaku sudah ketahui bahwa pada awal kemerdekaan kita berbentuk negara-negara bagian. Nah, dalam hal ini di negara bagian-bagian RIS itu terdapat 7 negara bagian. Yang pertama, negara Republik Indonesia,
kemudian negara Indonesia Timur, kemudian negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Madura, dan yang terakhir negara Pasundan. Nah, dalam pemberontakan APRA ini yang mereka pertahankan adalah negara federal, dalam hal ini mempertahankan tetap eksis dan berdirinya negara Pasundan. Kemudian ini dalam perkembangannya tentu akan terlihat bahwa akan dikirim pasukan angkatan perang ke sana yang dinamakan APRIS ke Jawa Barat. Dan ini juga yang akan memicu daripada pemberontakan APRA, di mana pasukan APRA dalam hal ini Westerlin dan kawan-kawan pada saat itu menyatakan menolak dibentuknya APRIS di Jawa Barat yang pada saat itu menjadi negara bagian Pasundan. Jadi kira-kira apa ya yang menyebabkan sehingga mereka menolak? Nah, ternyata ditelisik mereka takut untuk didiskriminasi. Kenapa? Karena berdasarkan hasil persetujuan sementara, yakni dalam hal ini hasil keputusan konferensi meja bundar pada saat itu, di mana beberapa hasilnya seperti kerajaan Belanda diharuskan untuk menarik KL, dalam hal ini Koningsliger, dari bumi Indonesia. Kemudian diharuskan juga pembubaran KNIL, kemudian digabungkan ke dalam TNI. Tentu ini menjadi ancaman terbesar bagi APRA pada saat itu, di mana kita ketahui tadi di awal bahwa APRA ini anggotanya kebanyakan berasal dari KNIL dan juga KL yang notabene-nya adalah tentara-tentara Hindia Belanda. Kemudian tentu muncul pula penjawantaran alasan kenapa sampai Belanda dalam hal ini APRA berupaya keras untuk mempertahankan Jawa Barat. Ternyata anak-anakku diketahui bahwa Jawa Barat di sanalah tempat kepentingan-kepentingan ekonomi kolonialis Belanda banyak terdapat. Makanya salah satu yang melatar belakangi pemberontakan APRA ini adalah karena adanya keinginan kolonis Belanda yang ingin tetap mengamankan kepentingan ekonominya di Jawa Barat, yang dalam hal ini pada saat itu merupakan negara bagian Pasundan. Dan anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi tentang jalannya pemberontakan APRA. Nah, dalam materi hari ini, terkait masalah materi ini, Anandaku setidaknya harus mengerti terkait masalah dua target terbesar dalam proses pemberontakan APRA pada saat itu. Yang pertama, yakni kota Bandung. Kemudian yang kedua, yakni kota Jakarta, di mana kita bisa lihat daripada kronologinya, itu dimulai di tanggal 23 Januari 1950, dikatakan bahwa APRA pada saat itu menyerang kota Bandung. Di sini tentu akan muncul pertanyaan kritis, kenapa kemudian kota Bandung dinyatakan sebagai salah satu target penting dalam pemberontakan APRA? Ternyata kita lihat bahwa di Bandunglah merupakan markas militer terbesar daripada Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua, pada masa itu ternyata diketahui bahwa tidak sepenuhnya kota Bandung itu masuk atau sudah dikuasai oleh divisi Siliwangi. Dan inilah yang menurut mereka bisa menjadi sebuah kesempatan untuk bagaimana kemudian menguasai Bandung. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Di dalam kronologi 23 Januari 1950, APRA melakukan pergerakannya dari Cimahi kemudian menuju Bandung, di mana Westerling pada saat itu setidaknya mengeluarkan 800 pasukan APRA untuk menyerang kota Bandung. Nah, dalam proses tindakan pemberontakan ini betul-betul tindakan kekerasan yang luar biasa itu terjadi. Dan bisa terlihat dari tindakan APRA pada saat itu yang menembaki setiap anggota TNI yang bahkan mereka jumpai di jalan-jalan dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah mampu untuk menguasai markas besar divisi Siliwangi pada saat itu, di mana mereka hampir
menjatuhkan korban atau menewaskan hampir semua pasukan daripada divisi Siliwangi yang berjaga, yang dalam hal ini sekitar 100 orang, di mana salah satu tokoh penting juga divisi Siliwangi pada saat itu dinyatakan tewas, yaitu Letnan Kolonel Adolf Lembong. Dan pada saat itu dinyatakan Bandung berhasil dikuasai oleh APRA. Nah, kemudian kronologi yang selanjutnya yakni pada tanggal 24 Januari 1950, di mana pada saat itu dinyatakan APRA dibantu oleh seorang sosok tokoh yakni Sultan Hamid II melakukan penyerangan di target yang kedua, yakni kota Jakarta. Kira-kira akan muncul pertanyaan kritis seperti ini, Ananda. Kenapa kota yang kedua dijadikan sebagai target pemberontakan adalah kota Jakarta? Ternyata, tahukah anak-anakku sekalian, pada waktu itu di kota Jakarta sedang berlangsung sidang kabinet RIS, di mana dalam hal ini pada saat itu mereka membicarakan tentang bagaimana penyatuan negara-negara federal ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah yang menjadi target, mereka mau menggagalkan sidang parlemen kabinet yang mereka lakukan RIS pada saat itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan adanya keterlibatan sosok tokoh Sultan Hamid II? Nah, ternyata ketika kita telusuri dari peristiwa sejarah sebelumnya, ternyata yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah karena adanya kekecewaan dalam Sultan Hamid II yang pada saat itu diberikan wewenang sebagai Menteri Negara tanpa portofolio, di mana kita ketahui anak-anak, Menteri Portofolio itu tidak menjabati atau menduduki sebuah bidang kementerian yang jelas. Kemudian begitu juga dengan proses tanggung jawab dan kerjanya juga tidak begitu jelas. Maka itu yang memunculkan kekecewaan dari Sultan Hamid II sehingga mendendam dengan kementerian pada saat itu. Nah, rencana yang mereka targetkan adalah untuk membunuh beberapa menteri dalam kabinet pada saat itu, yang salah satu targetnya adalah Menteri Pertahanan atau dalam hal ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Baik anak-anakku, sampai di situ bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjut pada bagaimana aksi atau akhir pemberontakan daripada pemberontakan APRA ini. Bagaimana upaya-upaya penumpasan yang dilakukan untuk menyelesaikan pemberontakan APRA. Nah, di layar TV smart kita, Bu Guru sudah menampilkan 3 kronologi, di mana kronologi yang pertama adalah dilakukannya gerakan operasi militer atau operasi militer yang dibawahi oleh APRIS yang kemudian dinyatakan bisa berhasil memukul mundur APRA di Bandung. Kemudian kronologi selanjutnya kita ketahui pimpinan APRA pada saat itu tentu juga dilakukan pengejaran. Ternyata di tanggal 22 Februari 1950 dinyatakan bahwa Raymond Westerling yang merupakan kolonis Belanda berhasil melarikan diri kembali ke negaranya dengan menggunakan pesawat Catalina. Jadi jalur yang dia gunakan dengan pesawat Catalina adalah dari Singapura, ya, dari Jakarta kemudian menuju ke Singapura. Singapura lah kemudian sampai ke negaranya yakni Belanda. Dan tahukah anak-anak, ternyata Raymond Westerling di negaranya disambut bagaikan pahlawan yang baru datang dari medan perang. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan tokoh sebelumnya yang termasuk juga dalam pemberontakan ini, Sultan Hamid II, dinyatakan bahwa pada tanggal 14 April 1950, Sultan Hamid II dinyatakan ditangkap, kemudian diadili dan divonis hukuman selama 10 tahun penjara. Biar anak-anakku sekalian, seperti itu terkait masalah pemberontakan APRA. Mari kita bergeser ke materi selanjutnya, yakni pemberontakan Andi Aziz. Sesuai dengan namanya, pemberontakan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Andi Aziz. Tentu ini agak populer mungkin di telinga anak-anakku sekalian, dan benar sekali bahwasanya gerakan ini berlangsung di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita akan masuk pada apa yang menyebabkan atau apa yang menjadi latar belakang daripada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Ternyata ini dilatar belakangi pada saat tahun 1950-an
di mana pada saat itu kondisi Makassar dikatakan tidak kondusif, tidak stabil atau mengalami kekacauan. Mengapa hal ini terjadi? Karena ternyata di dalam golongan masyarakat Makassar pada saat itu terbagi menjadi dua, yaitu golongan masyarakat yang pro atau setuju dengan adanya berdiri negara-negara federal, kemudian ada juga rakyat yang anti negara federal. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini di Makassar pada saat itu, pemerintah pusat mengirimkan pasukan, setidaknya 900 pasukan yang berasal dari APRIS, kemudian menuju ke Makassar yang dibawa dengan 2 kapal besar yang mendarat di pelabuhan Makassar. Hal inilah yang kemudian menjadikan pasukan Andi Aziz pada saat itu terdesak. Mereka memisahkan diri, kemudian membentuk pasukan baru yang mereka namai dengan pasukan bebas. Jadi di sini bisa kita simpulkan anak-anak dari latar belakang kondisi Makassar pada saat itu yang merupakan latar belakang khusus spesifik kenapa pemberontakan Andi Aziz ini bisa terjadi adalah ketika Andi Aziz menolak masuknya APRIS dari TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada bagaimana proses atau jalannya pemberontakan Andi Aziz. Nah, sekitar kronologi tanggal 5 April 1950 pada pukul 5 pagi dinyatakan bahwa pasukan Andi Aziz pada saat itu berhasil menduduki sejumlah sektor-sektor penting badan militer di wilayah negara Indonesia Timur pada saat itu. Mereka juga ternyata dinyatakan berhasil menangkap salah seorang tokoh penting pada saat itu yang merupakan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur yang dalam hal ini adalah Letnan Kolonel A.J. Mokognita. Nah, apa yang terjadi inilah yang kemudian memperlihatkan bagaimana proses awal jalannya pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Kemudian kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pemberontakan Andi Aziz. Di sini Bu Guru sudah memperlihatkan ada 3 kronologi penting yang Anandaku harus fahami. Yang pertama adalah ketika pada saat itu di tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat mengeluarkan ultimatum atas gerakan Andi Aziz, di mana Andi Aziz diminta 2 kali 24 jam datang melapor ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan gerakan-gerakan yang sudah mereka lakukan di Makassar. Dalam hal ini pemberontakan Andi Aziz. Kemudian mereka juga diultimatum agar menyatukan atau mengumpulkan seluruh pasukan-pasukan gerakan Andi Aziz dalam satu daerah di mana senjatanya akan direbut. Namun tahukah kalian apa yang terjadi anak-anak? Pasukan Andi Aziz, dalam hal ini Andi Aziz itu sendiri pada saat itu tidak mengindahkan ultimatum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Barulah pada kronologi selanjutnya ketika Andi Aziz sudah didesak pada saat itu oleh Sukawati yang dalam hal ini merupakan presiden dari negara Indonesia Timur, didukung pada saat itu, dibujuk, bahkan didesak. Barulah Andi Aziz kemudian pada tanggal 15 April 1950 berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan ultimatum yang terjadi tadi di tanggal 8 April. Namun kita lihat kronologi yang berbeda, sehingga meskipun Andi Aziz sudah datang pada saat itu 15 April 1950, ternyata Andi Aziz pada saat itu dinyatakan terlambat. Andi Aziz ditangkap, lalu diadili dalam mahkamah militer luar biasa yang merupakan bentuk pengadilannya pada saat itu, dan diadili sebagai pemberontak dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Kemudian kronologi selanjutnya adalah 21 April 1950, dalam hal ini dibawa deklarasi dari Presiden NIT yaitu Sukawati, negara Indonesia Timur pada saat itu menyatakan diri bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, demikian terkait masalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar.
selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni terkait pemberontakan RMS atau biasa juga kita kenal dengan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, dalam pemberontakan ini, tokoh yang muncul yakni Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, ya, dia adalah mantan kapten atau pimpinan militer yang ada di Maluku. Nah, kemudian apa yang menjadi latar belakang dari pemberontakan RMS ini bisa kita lihat dari adanya kekhawatiran terhadap hasil konferensi meja bundar pada saat itu, di mana mereka menolak untuk berintegrasi atau melakukan persatuan, dan mereka ingin membentuk sebuah negara sendiri yang dinyatakan terlepas dari negara Indonesia Timur maupun terlepas dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Serta mereka juga dalam hal ini menyatakan penolakan terhadap kedatangan APRIS ke Maluku. Nah, anak-anakku sekalian, dilihat dari jalannya pemberontakan Republik Maluku Selatan ini, ternyata kita bisa menelisik bahwa ternyata Soumukil ini sejak pemberontakan Andi Aziz itu sudah sangat terlibat dalam upaya memisahkan diri, atau bisa dikatakan mereka mendukung adanya negara-negara federal pada saat itu. Nah, ini bisa dilihat dari pernyataan bahwa Soumukil pada saat itu ikut terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz karena adanya kesamaan tujuan. Kesamaan tujuannya tentu adalah karena mereka mendukung terbentuknya negara-negara federal pada saat itu. Namun apa yang terjadi dalam upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz yang lalu, ya, ternyata pada saat itu Soumukil bisa dikatakan meloloskan diri kembali ke Maluku. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Mereka memindahkan markas KNIL atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger pada saat itu ke Maluku, atau dalam hal ini di kota Ambon, dan melakukan pemberontakan, dalam hal ini pemberontakan yang nantinya dikenal dengan Republik Maluku Selatan. Kemudian jalannya pemberontakan RMS ini juga terlihat dari kronologi, yakni di tanggal 13 April 1950 Soumukil dalam hal ini mengadakan sebuah rapat rahasia tepatnya di kota Ambon, dan di kronologi yang lain di tanggal 23 April 1950 Soumukil juga melakukan rapat rahasia yang kedua, yakni di kota Talehu. Nah, apa yang menjadi hasil daripada rapat rahasia yang dilakukan oleh Dr. Soumukil pada saat itu adalah mereka mengeluarkan sebuah gagasan, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, bahwa mereka akan mendirikan sebuah negara baru yang terlepas dari negara federal, kemudian negara RIS, dan menamakan negara itu dengan Republik Maluku Selatan. Dan yang inilah nantinya yang akan berdampak di kronologi selanjutnya, di mana pada saat itu ternyata di dalam rapat-rapat ini juga mereka mendesak, dalam hal ini kepala daerah Maluku Selatan pada saat itu, yakni J. Manuhutu, untuk kemudian memproklamasikan berdirinya RMS. Dan pada saat itu peristiwa ini bisa terjadi, dideklarasikan, yaitu pada tanggal 25 April 1950. Pada saat itu Manuhutu berhasil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan Dr. Christian Robert Stephen Soumukil yang menjadi presiden daripada Republik Maluku Selatan. Bisa dipahami Ananda? Selanjutnya kita akan masuk di materi bagaimanakah upaya penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, dalam hal ini Bu Guru sudah menyiapkan 3 buah kronologi, di mana kronologi pertama ternyata adanya upaya dari pemerintah pusat untuk mengirimkan pasukan yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Lemena. Dr. Lemena, Nanda, bisa kalian perhatikan di slide. Jadi di gambar pertama ini, di slide, itu adalah Dr. Lemena. Dialah yang kemudian memimpin pasukan pertama untuk penyelesaian penumpasan pemberontakan RMS pada saat itu di Maluku secara damai.
Namun apa yang terjadi? Operasi diplomasi yang dilakukan di sana dinyatakan gagal, tidak didapatkan titik temu untuk penyelesaian masalah ini. Nah, maka upaya kedua yang dilakukan pada saat itu adalah dengan berupa gerakan operasi militer atau GOM, di mana dalam hal ini operasi militernya terdiri dari APRIS atau TNI yang kemudian dipimpin oleh AE Kawilarang. Di mana dalam perkembangannya Ananda sekalian, operasi militer yang dilakukan di Ambon ini akan dibagi menjadi 3 tim, yakni tim yang dipimpin oleh Wiranata Kusuma, kemudian tim yang dipimpin oleh Slamet Riyadi, kemudian tim ketiga dipimpin oleh Suryo Subandrio. Nah, dalam pertempuran yang terjadi pada saat itu, terjadi pertempuran baik jarak dekat maupun jarak jauh. Apa yang terjadi, Ananda? Ternyata untuk memperebutkan benteng New Victoria, pada saat itu salah satu pimpinan tim, dalam hal ini Slamet Riyadi, dinyatakan menjadi korban tewas dalam pertempuran tersebut. Namun apa yang terjadi, anak-anak? Pada saat itu operasi militer ini bisa dikatakan berhasil karena mereka dalam hal ini dinyatakan berhasil untuk merebut kota Ambon. Namun apa yang terjadi dengan pasukan daripada Saumukil atau pemberontakan Republik Maluku Selatan pada saat itu, anak-anak? Mereka melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan. Nah, dari sanalah dari tahun ke tahun mereka melakukan perlawanan gerilya. Kemudian mereka banyak melakukan kekacauan-kekacauan di daerah, yang mana akhirnya pada tanggal 12 Desember 1963, pimpinan dari pemberontakan RMS ini, yakni Dr. Saumukil, dinyatakan tertangkap dan diadili sebagai seorang tokoh pemberontak dalam Mahmihlub yang kemudian dijatuhi dengan hukuman mati. Dan pada masa itulah dinyatakan bahwa pemberontakan Republik Maluku Selatan dinyatakan selesai. Baik anak-anakku sekalian, demikian pernyataan dan penjelasan yang bisa Bu Guru berikan terkait masalah bagaimana gerakan atau ancaman disintegrasi yang terjadi di Indonesia dengan motif kepentingan. Tadi kita sudah membahas tentang 3, pemberontakan APRA, kemudian pemberontakan Andi Aziz, dan yang terakhir terkait masalah pemberontakan RMS. Sesi Mari Berlatih ini adalah sesi terakhir dari perjumpaan kita hari ini, di mana dalam sesi ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal untuk merefleksi dan menguji kembali sejauh mana pemahaman anandaku sekalian dalam terkait masalah materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Baik, Bu Guru akan mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dinyatakan sebagai berikut. Latar belakang terjadinya pemberontakan APRA atau pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil adalah opsi A, adanya ketidakharmonisan hubungan antara pusat dan daerah. Opsi B, ingin mendirikan negara Islam. Kemudian opsi C, ingin mendirikan negara komunis. Kemudian opsi D, ingin mempertahankan negara Pasundan. Kemudian opsi E, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Dan ternyata benar sekali Ananda, untuk jawaban pertanyaan pertama terkait masalah bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan APRA, jawaban yang tepat adalah D, yakni dilatar belakangi karena adanya keinginan untuk mempertahankan negara Pasundan. Baik, good job. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pertanyaan yang kedua. Di sini anak-anakku diminta untuk lebih giat berliterasi ya. Baik, pertanyaannya seperti ini. Pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar, dalam hal ini di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Gerombolan Andi Aziz ini dinyatakan mengadakan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorial Indonesia Timur dalam hal ini pada saat itu yakni Kolonel A.J. Makadintah.
Nah, pertanyaannya, terjadinya peristiwa ini berawal dari peristiwa apa? Opsi A, terkait masalah tuntutan anggota KNIL terhadap pemerintah agar hanya KNIL saja yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Kemudian yang B, adanya ketidakpuasan alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat untuk wilayah Sulawesi. Kemudian C, terjadinya eksploitasi sumber daya alam di wilayah Sulawesi. Kemudian D, adanya kekecewaan terhadap minimnya kesejahteraan tentara yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian yang E, tidak dilibatkannya perwakilan kerajaan dalam sistem pemerintahan. Baik, untuk pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan sebelumnya, Bu Guru menunggu respon dari kolom chat. Adakah anak-anakku yang bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua? Baik, terima kasih responnya dari SMA Negeri 1 Luwu Timur. Ya, mungkin di sana ada guru pendamping Pak Albar. Nah, di sini dijawab A. Kemudian dari sekolah lain, Ananda mungkin bisa memberikan respon juga. Dan ada juga jawaban dari SMA Negeri 6 Makassar juga menjawab C. Wah, ada satu yang menarik. Ternyata ada jawaban lain juga yang diberikan dari SMA Negeri 4 Luwu Timur. Nah, Ananda dari SMA Negeri 4 Luwu Timur memberikan opsi yang berbeda, yaitu jawabannya C. Wah, sangat menarik berarti ya pertanyaan ini karena ada perbedaan jawaban. Nah, baik, Bu Guru coba menyimpulkan. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini, jawabannya adalah alfa, di mana terjadinya peristiwa di ASIS ini berawal dari adanya tuntutan anggota KNIL atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger, di mana terhadap pemerintah agar pada saat itu hanya KNIL atau KNIL lah yang menjadi pasukan APRIS di NIT atau Negara Indonesia Timur. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi pada pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan ketiga. Bisa disimak Ananda di layar TV smartnya masing-masing. Pertanyaannya seperti ini. Munculnya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat dan pemberontakan anti ASIS di Sulawesi Selatan memiliki hubungan yang erat. Kedua-duanya dikatakan memiliki keterkaitan dengan kolonial Belanda. Nah, pertanyaannya, munculnya kedua gerakan tersebut bertujuan untuk opsi A, menuntut penggabungan negara federal ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian opsi B, menuntut agar TNI menjadi satu-satunya kekuatan dalam negara federal. Kemudian C, mempertahankan tegaknya negara federal di Indonesia. Kemudian D, untuk mempertahankan kerjasama antara TNI dan KNIL atau KNIL dalam APRIS. Kemudian yang opsi terakhir, opsi E, yaitu menuntut kedatangan TNI ke daerahnya. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan ini yang mana ya anak-anak? Seperti sebelumnya, Bu Guru tunggu responnya dari kolom chat. Baik, sudah masuk beberapa jawaban. Bu Guru lihat mayoritas menjawab opsi yang sama. Ada dari SMA 1 Luwu Timur, kemudian ada dari SMA 4 Luwu Timur, kemudian SMA 6 Makassar. Semuanya memberikan jawaban opsi C. Terima kasih Ananda untuk respon positifnya. Dan benar sekali, jawaban untuk pertanyaan yang ketiga ini adalah C. Tujuan yang memperlihatkan adanya keterkaitan atau hubungan erat antara pemberontakan gerakan APRA di Jawa Barat
dan kemudian pemberontakan Andi Aziz di Makassar atau Sulawesi Selatan, yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan tegaknya negara federal di Indonesia. Jadi satunya menginginkan NIT, kemudian satunya juga menginginkan negara Pasundan atau dalam hal ini Jawa Barat ya, yang pada saat itu merupakan wilayah dari negara Pasundan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan pendorong kepercayaan diri Dr. Soumukil sehingga pada saat itu beliau melakukan gerakan dengan mendirikan Republik Maluku Selatan adalah opsi A, Soumukil merupakan putra asli Maluku Selatan dengan jabatan yang tinggi. Kemudian B, Soumukil pernah menjadi panglima angkatan perang di Maluku. Kemudian C, orang Belanda yang disusupkan ke pemerintahan RI. Jadi ada katanya Soumukil ini merupakan orang Belanda yang disusupkan ke dalam tubuh pemerintah RI, Republik Indonesia. Kemudian D, Soumukil merupakan seorang bangsawan yang sangat berpengaruh. Kemudian E, pada saat itu Soumukil lah yang menjadi kepala daerah. Nah, yang ditanyakan spesifik, yang menjadi kekuatan pendorong kepercayaan dari Soumukil untuk kemudian dia sangat percaya diri untuk mendapatkan dukungan, mendirikan RMS. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan ini yang mana ya Ananda? Seperti sebelumnya, Bu Guru tunggu dari kolom chat. Sudah ada respon yang diberikan? Baik, respon pertama dari SMA 4 Luwu Timur ya menjawab bravo B. Kemudian demikian juga dari SMA 1 Luwu Timur juga menjawab hal yang sama, yakni bravo. Dan jawaban untuk pertanyaan ini yang merupakan pertanyaan terakhir, benar sekali anak-anak, yang menjadi faktor yang menjadikan kekuatan dan pendorong kepercayaan diri dari Dr. Christian Robert Stephen Soumukil yang menjadi pimpinan RMS pada saat itu, sehingga dia membuat gerakan dengan mendirikan RMS adalah karena Soumukil pernah menjadi Panglima Angkatan Perang di Maluku. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Baik anak-anakku sekalian, demikian sesi terakhir dalam hal ini sesi Mari Berlatih dalam kelas Sejarah Smart School kali ini. Selanjutnya Bu Guru ingin perlihatkan beberapa link yang bisa anandaku dan guru pendamping sekolah yang terhormat di sekolah masing-masing untuk diberikan respon. Silahkan dipindai link QR code berikut. Di sini saya sudah menampilkan 3 hal. Yang pertama ada modul. Silahkan dipoto atau langsung dipindai. Di dalamnya berupa pembahasan materi dan juga terdapat pembahasan-pembahasan soal. Modul ini alhamdulillah disusun oleh tim Smart School. Ya, kalau tidak salah berasal dari SMA Takalar. Kemudian di link kedua, Bu Guru juga sudah menyiapkan lembar aktivitas atau dalam hal ini LKPD yang untuk menemani anandaku sekalian untuk menyelesaikan, masih ada sisa waktu di sekolah dalam pembelajaran sejarah. Nanti akan dipandu oleh Bapak dan Ibu Guru pendamping sekolah. Kemudian di link terakhir Bu Guru juga menyiapkan link untuk refleksi. Dalam hal ini saya membuka diri, hati, dan juga pikiran kepada teman-teman guru sejarah di Sulawesi Selatan maupun di luar wilayah, kemudian bagi anak-anakku untuk saran dan kritikannya terhadap pembelajaran yang Bu Guru sampaikan hari ini. Baik, sudah ya, Bu Guru rasa sudah selesai dipindai, maka Bu Guru ingin menyampaikan demikian dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih anandaku sudah sangat semangat belajar sejarah. Tetap belajar sejarah, tetap kenali identitas bangsa kita dengan hal terkecil yaitu semangat belajar sejarah. Karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa historia magistra vitae,
Sesungguhnya sejarah adalah guru kehidupan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih Bu Guru akhiri perjumpaan kali ini dengan salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.